sistem jaminan produk halal, nah silahkan tulis di kolom chat ya. Kalau misalnya pernah kemarin kan kita mengadakan pelatihan pendamping proses produk halal ya. Nah, silahkan ditulis di kolom chat siapa saja yang sudah mengikuti. Kemudian kalau misalnya ada yang ikut KKN tematik tentang halal juga bisa ditulis siapa yang mengikuti KKN tematik tentang halal. Kemudian secara keseluruhan silahkan tuliskan opini kalian di kolom chat ya tentang sistem jaminan produk halal itu seperti apa. Nah, silahkan ya sambil saya menjelaskan kalian bisa menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan membaca ya komentarnya ketika ada jeda seperti itu ya. Silahkan. Jadi sebenarnya sistem jaminan produk halal ini adalah sebuah istilahnya sebuah kriteria ya, kriteria atau sebuah pedoman. Nah, pedoman untuk bagaimana pelaku usaha itu melakukan proses produk halal. Nah, kemarin sama Bu Imelda sudah dijelaskan belum ya tentang bedanya auditor halal, bedanya penyelia halal, kemudian pelaku usaha. Pengertian-pengertian itu sudah pernah dibahas belum ya sama Bu Imelda? Sebelum saya masuk lebih lanjut. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi masih adik-adik yang mengambil kuliah ini sudah paham ya bedanya penyelia halal itu apa, auditor halal itu apa, kemudian LPH, pelaku usaha. Nah, kalau memang sudah dijelaskan, saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi saya akan menyebutnya langsung. Jadi nanti misalnya memang ini berkaitan dengan penyelia halal, berkaitan dengan pelaku usaha, berkaitan dengan auditor halal. Nah, saya akan langsung menyebutkan karena memang sudah tahu ya bedanya di mana. Oke. Nah, di sini saya menggunakan slide ya dari BPJPH. Jadi slide ini saya dapat ketika saya melakukan pelatihan auditor halal. Nah, untuk sistem jaminan produk halal bentuknya adalah dokumen, tetapi dokumen tersebut harus memenuhi 5 kriteria. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan sertifikasi halal ini sebenarnya dari dia itu dikelola oleh LPPOM ya, hingga sekarang dikelola oleh pemerintah. Jadi ada transisi. Nah, transisi itu ya, jadi waktu dikelola oleh LPPOM itu kita menyebutnya adalah sistem jaminan halal. Itu ada 11 kriteria. Nah, itu sama. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan itu. Silahkan nanti kalau pengen tahu ya tentang sistem jaminan halal yang 11 kriteria itu bisa kalian cari sendiri ya. Nah, apa saja? Kebanyakan perusahaan atau pelaku usaha yang memang melakukan sertifikasinya sekitar tahun 2019, mungkin 2018 itu kan masih di transisi ya. Itu biasanya masih yang mengeluarkan fatwa, yang mengeluarkan sertifikasi nomornya itu masih LPPOM dan itu masih menggunakan 11 kriteria sistem jaminan halal. Ya, jadi masih menggunakan sistem. Nah, alhamdulillah setelah dipegang pemerintah mungkin pertimbangan kemudian dengan mereduksi menjadi 5 ya. Ini bukan berarti maksudnya lebih sedikit, kemudian lebih longgar, tidak, tetapi 5 ini istilahnya bisa mewakili sistem jaminan halal yang 11, seperti itu ya. Jadi sistem jaminan produk halalnya ini yang sekarang ini ada 5 kriteria. Kenapa slide? Nah, ini ya, alasan kenapa harus ada sistem jaminan produk halal.
Alasannya adalah di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu dijelaskan di pasal 6 kalau menetapkan norma ya, norma standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Nah, sedangkan di pasal 15 itu auditor halal memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha. Jadi sistem jaminan produk halal ini sebenarnya adalah pedoman ya bagi auditor halal untuk melihat ya apakah pelaku usaha ini sudah menetapkan halal awareness di proses produksi dari produk mereka seperti itu. Jadi memudahkan kerja dari auditor halal dalam memeriksa sistem jaminan halal. Karena ini UU-nya tahun 2014 jadi masih jaminan produk halal ya. Nah, kemudian di pasal 23 adalah pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi sistem jaminan produk halal. Ya, jadi di sini pelaku usaha itu harus memperkaya dirinya ya jika ingin melakukan sertifikasi halal pada produknya, baik itu self declare ataupun secara mandiri, itu harus diperkaya dengan informasi, edukasi, dan sosialisasi sistem jaminan produk halal. Ini di kolom chat belum ada yang komentar. Ini pada ini ya apa? Memang memperhatikan atau tidak ini? Di kolom chat tidak ada yang komentar. Tadi saya minta untuk di awal sebenarnya overview apa sih yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal? Ya untuk istilahnya saya pengen tahu adik-adik mahasiswa ini sudah sampai mana ya. Kemudian apakah ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti penyelia halal, auditor halal, kemudian di sini yang terbaru adalah proses produk halal, kemudian ada yang mengikuti KKN tematik. Nah, silakan dituliskan di sini ya, biar saya tahu. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sudah mengikuti itu semua, sebenarnya sudah paham ya, tinggal mungkin overview kembali seperti itu ya. Baik, ini adalah Latifah Tunisa bilang hadir ya. Oke, baik, saya anggap di sini ini ya belum memahami semuanya karena belum ada yang menuliskan di kolom chat. Oke. Baik, untuk peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 ini ada pasal 5 ya. Di sini di pasal 5 sama ya. Ini adalah perbaruan dari Undang-Undang Nomor 33 ya. Kemudian ada di pasal 65 menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019. Ini juga sama, tetapi di pasal 91 dijelaskan untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha harus dilengkapi dengan data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian proses pengolahan produk, dan juga sistem jaminan produk halal. Jadi di sini memang sangat penting ya dalam melakukan sertifikasi halal ya supaya mendapatkan ini ya sertifikat halal harus melengkapi yang namanya sistem jaminan produk halal. Nah, di sini ya, apa sih sistem jaminan produk halal itu sendiri? Jadi pengertiannya adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, sistem jaminan produk halal ini harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga
lisensi produk selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi biasanya ya dari 5 kriteria yang ya dari sistem jaminan produk halal itu ada 5 kriteria. Nah, dari 5 kriteria itu harus diterapkan ya di pelaku usaha tersebut ya. Jadi dalam bentuk misalnya sistem yang terintegrasi, kemudian disusun atau diterapkan dan dipelihara. Jadi ada bukti-buktinya, kemudian proses ada alur produksinya bagaimana untuk menjaga proses produksi dan proses produksi produknya itu sesuai dengan syariat halal ya yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI seperti itu. Nah, panduan SJPH itu untuk apa? Untuk Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa. Jadi di sini kan ketika melakukan sertifikasi halal, nanti setelah diaudit oleh auditor halal akan disampaikan ke BPJPH. Nah, saat disampaikan ke BPJPH ini, yang pertama masuk dokumennya itu adalah ke Komisi Fatwa MUI. Nah, dalam hal ini, dokumen tersebut kan berisi tentang sistem yang terintegrasi tadi ya, kemudian ada bukti-buktinya. Nah, disinilah pedoman yang digunakan oleh Fatwa MUI untuk menetapkan fatwa. Nah, jadi auditor halal ini adalah kepanjangan tangan dari BPJPH dan juga Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian panduan untuk kementerian atau lembaga dalam kerjasama penyelenggaraan sistem produk halal ya. Jadi ketika SJPH ini disusun ya, sehingga bisa jadi pedoman ya. Jadi banyak pihak yang bisa melihat bagaimana sih produk A itu diproduksi, bagaimana produk A itu sudah sesuai dengan kriteria dari halal awareness atau belum, seperti itu. Nah, kemudian panduan untuk LPH ya, jadi selain Fatwa MUI, kemudian lembaga dalam kerjasama penyelenggaraan sistem produk halal ini adalah mungkin BPJPH. Nah, bisa jadi BPJPH, bisa jadi Komisi Fatwa, ya bisa jadi LPH seperti itu. Kemudian lembaga pemeriksa halal. Nah, selanjutnya adalah auditor halal. Kemudian perusahaan yang mengimplementasikan SJPH ini bisa jadi pedoman untuk karyawan-karyawannya. Ya, jadi misalnya ini loh perusahaan saya itu menerapkan sistem jaminan halal. Silahkan diterapkan sesuai dengan yang ada di dokumen SJPH ini. Kemudian lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan penyedia halal dan menyusun sistem jaminan produk halal di perusahaan. Kemudian pengawas produk halal dalam melakukan fungsi pengawasan produk halal seperti itu. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Bisa meliputi barang, bisa meliputi jasa. Jika barang bisa makanan, minuman, ya seperti yang pernah saya jelaskan ya di awal-awal. Kemudian jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ya, jadi kalau yang self-declare ini terbatas pada makanan, minuman, nanti kedepannya akan obat dan kosmetik ya. Untuk jasa ini sebenarnya belum bisa di self-declare ya, karena kan rumit ya, lebih rumit seperti itu. Makanan saja untuk yang kategori restoran belum bisa disertifikasi halal gratis karena memang perlu adanya auditor halal untuk meninjau langsung seperti itu. Nah, kemudian di sini asas apa yang digunakan untuk sistem jaminan produk halal? Jadi sebagai perlindungan, kemudian keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi ya. Jadi ketika sudah jadi dokumen, namanya manual SJH biasanya. Jadi dokumennya itu namanya manual sistem jaminan halal ya. Nah, itu adalah isinya adalah implementasi perusahaan
perusahaan dalam melakukan sistem jaminan produk halal. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas dari Bu Imelda atau nanti ada UAS atau tugas tentang membuat manual sistem jaminan halal, ya isinya adalah bagaimana perusahaan itu menerapkan 5 implementasi dari sistem jaminan produk halal. Paham ya sampai di sini ya? Silahkan kalau misalnya tidak paham bisa langsung mengajukan pertanyaan, bisa raise hand, bisa ditulis di kolom chat, seperti itu. Nah, selain kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, juga efektivitas dan efisiensi, kemudian profesionalisme, dan sebagai nilai tambah dan daya saing. Seperti itu. Nah, ini ya yang saya maksud tadi, jadi kriteria sistem jaminan produk halal itu ada 5. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian yang kedua adalah bahan, yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk, dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu, yang komitmen dan tanggung jawab itu seperti apa, kemudian untuk bahan itu seperti apa, proses produk halal juga seperti apa, produk, pemantauan, dan evaluasi itu seperti apa. Nah, di sini nanti ketika masih ada waktu, saya akan memberikan contoh untuk dokumennya seperti apa, ya manual SCH-nya seperti apa, tetapi jika tidak ada waktu, mungkin minggu depan yang akan memberi contoh adalah Bu Imelda, seperti itu. Untuk komitmen dan tanggung jawab, ini ada yang pertama kebijakan halal ya. Jadi di sini bagaimana komitmen ya, komitmen dari pemegang istilahnya komitmen dan tanggung jawab dari pemegang perusahaan atau pimpinan perusahaan ya, bagaimana sih melakukan kebijakan halal di perusahaannya. Jadi yang pertama adalah pelaku usaha itu harus menetapkan kebijakan halal, kemudian pelaku usaha harus melakukan kebijakan halal secara konsisten ya. Jadi tidak hanya sekali saja atau tidak hanya ketika disidak, tetapi harus terus-menerus ya selama sertifikat halal itu berlaku. Atau paling tidak sudah mulai menyicil ya. Jadi ketika sebelum sertifikasi halal sudah harus memikirkan bagaimana sih kebijakan halal perusahaan saya seperti itu. Kemudian harus memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan itu dipahami, diterapkan oleh seluruh personil dan organisasi, kemudian harus mensosialisasi dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait. Jadi dalam hal kebijakan halal ini biasanya adalah dengan cara misalnya poster di perusahaannya ditempel bahwa segala proses produksi yang ada di perusahaan ini dilaksanakan secara halal. Kemudian pokoknya banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk yang komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan puncak ini supaya sistem jaminan produk halal ini berlangsung di perusahaannya? Yang pertama adalah menjamin tersedianya sumber daya yang kompeten dan memadai untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan produk halal. Jadi dalam hal ini misalnya menetapkan siapa penyelia halalnya, dan penyelia halalnya harus yang muslim, contohnya seperti itu. Kemudian harus meregistrasi penyelia halal kepada BPJPH. Jadi tidak hanya menetapkan kamu ya penyelia halalnya, nah tetapi tidak dibekali dengan ilmu-ilmu seperti penyelia halal itu kan harus disertifikasi ya supaya kompeten dalam hal ini. Nah itu harus diregistrasi apa? Harus punya ini sertifikasi pelatihan penyelia halal terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu cara membekali ya penyelia halal itu memiliki kompetensi dalam melaksanakan halal awareness di perusahaannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab. Kemudian
mengizinkan personil muslim untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Nah, misalnya di perusahaan tersebut peraturan bahwa ketika sholat maka istirahat, tidak ada proses di jam-jam sholat maka tidak ada proses produksi. Jadi misalnya jam 12 maka proses produksinya berhenti seperti itu. Ditutup kemudian sholat dulu. Waktu asar juga sama ya. Isya 24 jam. Atau dibuat sistem shift. Jadi misalnya nanti gantian ya. Ketika waktu istirahat mungkin dibagi jadi dua. Yang pertama shift A dulu istirahat dan juga sholat misalnya. Kemudian baru shift B yang istirahat dan juga sholat. Contohnya seperti itu. Nah itu harus diterapkan di perusahaan saja ya. Jadi ada SK-nya, ada peraturannya, ada tertulis ya, bukti tertulisnya ini bukti bahwa pimpinan sudah melaksanakan komitmen dan tanggung jawabnya seperti itu. Nah dalam hal ini nomor registrasi penyelia halalnya seperti itu. Nah kemudian memastikan bahwa komitmen semua personil integritas halal. Nah, itu bisa dalam bentuk poster. Misalnya, kami segenap personil dan juga pimpinan dan juga kru dari PT ini menjaga integritas halal produk yang kami proses. Nah, seperti itu ya, dalam hal itu. Kemudian melibatkan seluruh pihak terkait dan disertakan bukti tertulis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, untuk pelaku usaha berskala mikro dan kecil, nah ini dapat memiliki tim manajemen halal dan atau penyelia halal pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri, melalui pusat kajian halal dan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Jadi karena memang mikro kecil itu terbatas dananya, ya kan tidak mungkin ya dia menggaji penyelia halal khusus ya. Ya, ya boleh kalau misalnya mampu ya, tetapi kalau misalnya tidak mampu, boleh tadi ya memiliki tim, jadi meminta bantuan untuk tolong ya di tempat kami seperti itu. Jadi uh, istilahnya menunjuk kemudian dibantu oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini istilahnya tetap melaksanakan prosesnya penyelia halal, tetapi tidak menetap di perusahaan tersebut. Penyelia halal bisa jadi memiliki beberapa pelaku usaha UMK binaan seperti itu. Ya, jadi ini bisa jadi peluang peluang kerja ya ketika nanti adik-adik mahasiswa ini lulus ya, silahkan nanti bisa mendaftar sertifikasi ya kompetensi baik itu penyelia halal ya ataupun auditor halal. Nah itu semuanya bisa jadi peluang kerja. Ya. Bahkan sekarang ya kalau misalnya mau kalian bisa mendapatkan income ya dengan cara menjadi pendamping proses produk halal ya yang sedang berjalan ini ya. Tetapi harus mengikuti TOT terlebih dahulu. Atau mengikuti pelatihan ya. Nah, ini kami Halal Center ini sedang berlangsung ini yang batch 4-nya. Nah, selain itu harus ada pembinaan sumber daya manusianya. Yang pertama adalah pelaku usaha harus mengikut sertakan penyelia halal dan pelatihan penyelia halal dilaksanakan oleh BPJPH. Pilihan terhadap personil terkait sesuai kebutuhan penerapan SJPH. Jadi boleh ketika penyelia halal sudah
perusahaan tersebut mengumpulkan karyawannya, kemudian melakukan pelatihan secara mandiri sendiri, didampingi oleh penyelia halal yang boleh. Atau secara mandiri, perusahaan membekali kepada personil pekerjanya itu ya dengan mendatangkan narasumber. Nah, itu juga boleh. Dan itu biasanya diminta buktinya bagaimana untuk pembinaan SDM-nya. Ketika melakukan proses-proses ini jangan lupa untuk didokumentasikan. Di foto, kemudian tanda tangannya seperti apa ya. Nah, hal ini seperti itu. Nah, kemudian harus memiliki prosedur tertulis terkait pelatihannya bagaimana. Nah, ini adalah PR ya untuk pimpinan ya dalam pembinaan SDM-nya. Nah, selain itu memelihara bukti ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai di sini sebelum saya masuk ke bahan, ada yang mau ditanyakan dalam hal kriteria SJBH yang pertama yaitu komitmen dan tanggung jawab. Jadi saya belum ya, belum baik. Ke bahan ya, jadi bisa jadi gambaran ya adik-adik mahasiswa. Jadi yang pertama yang komitmen tanggung jawab tadi, sebenarnya apa saja yang nanti harus ditulis nanti adalah hal-hal yang saya jelaskan tadi ya, bisa jadi gambaran. Kemudian ketika diaudit, ketika auditor datang, hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi itu harus ada ya, seperti poster ya, poster bentuk komitmen, kemudian pembinaan SDM-nya bagaimana itu juga harus ada. Semuanya harus bahan. Bahan ini merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Ya, jadi untuk bahan ini pelaku usaha wajib menggunakan bahan yang halal untuk proses produk halal, meliputi bahan baku. Ya, di awal saya sudah jelaskan sehingga tidak saya jelaskan banyak. Kemudian dalam hal ini sebenarnya yang paling mudah adalah dengan cara menggunakan bahan yang sudah ada sertifikat halalnya, itu paling mudah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bahan yang digunakan itu tidak memiliki sertifikat halal, ya. Dalam hal ini ya produsen yang memasok dimintakan ya bahan bakunya LOA dan COA-nya. Nanti ketika auditor datang bisa mengaudit ya apakah bahan tersebut masih bisa digunakan atau harus mengganti dengan bahan yang lain. Nah, kemudian misalnya ya bahan itu bagaimana? Kemudian kalau berasal dari tumbuhan itu harus yang bagaimana? Mikroba dari misalnya bahan-bahan yang biologi dan juga rekayasa genetika itu bagaimana? Itu sudah saya jelaskan di awal, saya tidak akan menjelaskan lagi. Ya. Proses bahan ini adik-adik mahasiswa sudah paham ya, jadi harus yang halal ya, baik itu bahan baku, penolong atau bahan tambahan. Ya, nanti bisa dibaca wajib di 19 sesuai syariat, kemudian ini sudah saya jelaskan. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam implementasi proses produk halal ya, ini adalah dokumen pendukung bahannya ya. Itu yang harus diperhatikan sehingga ya walaupun misalnya ketika kita tahu
pilihannya itu sama saja ya. Jadi misalnya kita menggunakan bahan yang memang sudah ada sertifikat halalnya, itu bisa disertakan ini loh. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada sertifikat halalnya, bagaimana sih dokumen pendukungnya atau COA atau LOA-nya? Nah, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selain bahannya, ini adalah kriteria yang ketiga. Nah, untuk proses produk halal ini diatur berdasarkan pada satu, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Nah, sehingga ya dalam hal ini ya sampai dengan penyajian ya, penjualan dan juga penyajian. Nah, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana penjualan itu harus sesuai ya dengan proses produk halalnya. Nah, ini contoh ya, contoh proses produk halalnya apa saja sih? Lokasi, tempat ya, lokasi itu adalah lokasi pabriknya. Nah, tempat adalah tempat produksinya ya. Jadi bisa dibedakan. Bagaimana lokasi pabriknya? Apakah lokasi pabriknya itu bersebelahan dengan kandang babi seperti itu? Atau lokasinya itu dikelilingi oleh misalnya dikelilingi oleh tempat pembuangan akhir misalnya seperti itu kan. Kalau misalnya proses produk halal itu kan halal berapa meter dari tempat ini ya, tempat produksinya harus berjauhan. Kemudian kalau halal ya, proses produksi yang tidak halal maka harus ada sekat temboknya setinggi berapa meter. Nah, itu ada kriterianya juga. Kemudian alat-alat yang digunakan bercampur najis atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya ada keterangannya. Jadi semuanya ini sudah diatur sebenarnya. Nah, semuanya sebenarnya sudah diatur ya di pasal 6 peraturan ya untuk peraturan pemerintah nomor 39 2021. Yang pertama adalah lokasi tempat dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat proses produk yang tidak halal. Kemudian wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian lokasi penyembelihan ya harus dipisahkan ya dari hal-hal yang ada pada ayat 1 yaitu bahannya najis, kemudian bahan tidak halal, kemudian dan juga sesuatu yang tidak bersih dan juga tidak higienis. Nah, kemudian tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana ayat 1 meliputi tempat dan alat yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian.
Nah, ini adalah contohnya adalah proses penyembelihan hewan ya, sapi dan juga ayam. Nah, bagaimana dengan proses ini ya, penyembelihan yang sedang 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 apa tren, yaitu dialiri dengan listrik? Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, ya. Boleh dengan cara apa namanya ya, dialiri dengan listrik, ya. Kemudian tetapi harus ini ya sesuai dengan syariat agama Islam ya. Tetap penyembelihnya itu harus paham ya bagaimana cara menyembelih untuk dialiri listrik ya yang sesuai dengan syariat, yaitu tetap harus ini ya membaca Bismillah ya kalau disembelih ya. Kemudian dipastikan bahwa ketika dialiri listrik itu ya, dialiri listrik ayam itu istilahnya tidak mati ya. Jadi hanya pingsan saja. Adalah dengan cara ketika dialirkan listrik tersebut ya, ditunggu selama 5 menit, kemudian apakah ayam tersebut bisa hidup kembali atau tidak. Nah, jika sampai dengan ketika dialiri listrik tersebut ayam tersebut itu mati ya, nah maka dalam hal ini jadi pengaliran listrik itu hanya untuk memingsankan saja ya, tapi tetap nanti kan disembelih secara manual. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, lokasi penyembelihan wajib terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan yang tidak halal, dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter, ya, untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminasi lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan jaring yang terpisah dengan rumah potong hewan yang tidak halal. Kemudian konstruksi dasar seluruh bangunannya harus mampu mencegah kontaminasi, memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan karkas dan daging. Nah, untuk rumah potong hewan ini wajib memisahkan tempat penyembelihan ya. Dengan hewan yang tidak halal apa saja, meliputi penampungan, penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah. Jadi hampir semuanya itu harus terpisah dari hewan yang tidak halal. Kemudian alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan, yaitu tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk yang tidak halal. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang tidak halal. Kemudian menggunakan cara yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal. Kemudian memiliki tempat penyimpanan sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Jadi, misalnya kita beli di kulkas, ya, di kulkas itu ada hewan yang tidak halal, walaupun sudah dibungkus rapat dengan plastik, ya, tapi tetap tidak boleh. Nah, tempat dan alat dari proses produk halalnya adalah tempat proses produk halalnya ini wajib dipisahkan ya antara yang halal dan tidak halal. Kemudian
Untuk tempat ya, untuk tempat pengolahan tadi saya sudah jelaskan ya, jadi semuanya itu harus dipisah, wajib. Ya, baik itu penampungan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, pokoknya semuanya terus dipisah. Kemudian alat pengolahan itu juga sama, wajib dipisah juga ya dari yang tidak halal. Kemudian menjamin ya bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan alat pengolahan tersebut itu berasal dari bahan yang halal ya. Jadi misalnya menggunakan bahan tersebut menggunakan bahan stainless steel, nah itu tidak masalah. Nah, tapi jika menggunakan bahan lain yang ternyata termasuk misalnya menggunakan filter ya, ketika kita menyaring air mineral ya. Air mineral itu kan ada proses filtrasi. Nah, ternyata filternya itu ada arang aktifnya. Nah, atau karbon aktifnya. Nah, itu terbuat dari tulang. Nah, tulangnya apa? Itu kan belum diketahui. Itu uh, yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh ya, belum bisa istilahnya dikatakan melakukan proses produk halal karena belum tahu itu filternya dari apa. Jadi harus dipastikan dulu filternya itu filternya terbuat dari apa, seperti itu contohnya. Kemudian alat penolongnya ya, misalnya kuas. Nah, kuas itu bulunya dari sintetis atau dari bulu hewan. Kalau misalnya dari bulu hewan, harus diperhatikan juga hewannya hewan apa. Paham ya sampai di sini? Kemudian proses pengemasan sekarang. Nah, proses pengemasan ini wajib dipisahkan ya antara yang halal dan tidak halal. Ya. Yang pertama adalah pada bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan sarana pengemasan produknya. Untuk alat pengemasan sama seperti yang alat ya, dan juga yang tempat ya. Kemudian dalam hal pendistribusian juga sama, wajib dipisahkan, baik itu truk pengangkutnya ataupun alatnya. Jadi tempat penyimpanan misalnya di sini menggunakan kontainer, nah supaya hemat saya tak gabung sama kontainernya produk B yang belum ada sertifikat halalnya, nah itu tidak boleh. Kemudian pendistribusian wajib memenuhi persyaratan ya sama ya harus terpisah dengan yang tidak halal. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah tempat penyimpanannya ya, seperti misalnya freezer. Nah, dalam hal ini biasanya yang jualan frozen food ya, dicampur-campur ya, satu freezer isinya produk-produk dari produsen A, produsen B, produsen C. Nah, itu biasanya yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau memang produsen A, B, C itu sudah ada sertifikat halalnya, sama-sama sudah ada sertifikat halalnya, mau dicampur, itu tidak masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika belum ada sertifikat halalnya, maka harus dipisah dengan yang sudah ada sertifikat halalnya. Sehingga banyak produsen yang jualan frozen food itu, dia memfasilitasi pendingin ya, meminjamkan ya, meminjamkan pendingin kepada atau penjual jasa, kenapa kok freezernya sendiri-sendiri, merek misalnya merek Fiesta sama mereknya Kendler, kenapa kok freezernya sendiri ya? Karena memang supaya menjamin produk tersebut itu sudah misalnya sudah sertifikasi halal, tidak tercampur dengan produk frozen yang lain. Ini sama ya, nanti bisa dibaca sendiri.
Dalam hal penyajian juga sama, harus dipisahkan. Nah, tidak boleh bergantian juga dengan yang tidak halal. Kemudian sarananya harus berbeda, alatnya juga, penyimpanannya juga. Nah, dalam hal ini, untuk pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang berasal dari hewan dan non-hewan, nah, penjualan, pendistribusian, dan penyajian produk segar asal hewan yang tidak halal harus dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. Kemudian, supaya apa? Supaya terjamin dan tidak terjadi kontaminasi silang, maka perlu dipisahkan. Kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor kalau misalnya memang sudah sesuai atau sudah memiliki sertifikat halal. Nah, selain bahan dan juga proses produk halal, ini ada produk ya. Produk dalam hal ini pelaku usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal ya, diproses dengan cara sesuai syariat Islam dan menggunakan peralatan fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Nah, wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan dipisah ya secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal. Kemudian pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang mengandung nama minuman keras. Contohnya adalah root beer, kemudian es krim rum, ya. Kemudian bir, walaupun zero alkohol, tetapi tidak dapat disertifikasi halal. Nah, kemudian mengandung nama seperti babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, kemudian beef bacon, hamburger, hotdog. Nah, kemarin ada kasus hamburger ya. Jadi hamburger itu sudah ada yang sertifikasi halal ternyata. Nah, ternyata di sini adalah bukan uh, bukan karena untuk hamburger ini memang sudah jadi istilahnya kebudayaan ya. Sehingga kemarin ada produk hamburger yang sudah sertifikasi halal. Jadi karena sudah jadi budaya seperti bakmi, bakso, itu kan sebenarnya kan arti kata bak itu kan babi ya kalau di Cina. Kalau tidak salah ya. Nah, karena sudah menjadi budaya di masyarakat kita, nah sehingga boleh untuk disertifikasi. Jadi tidak menunjukkan produknya, ya. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak itu juga tidak bisa. Kemudian nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan itu juga tidak boleh. Nah, kemudian nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, dan juga porno itu juga tidak boleh. Jadi yang kecuali nama-nama yang seperti bakmi, bakso itu boleh ya karena sudah menjadi budaya ya. Nah, kemudian produk yang memiliki karakteristik atau profil sensori produk memiliki kecenderungan bau atau rasa mengarah pada produk haram itu juga tidak bisa disertifikasi halal ya. Kemudian simbol, logo, nama gambar itu juga harus yang tidak menyesatkan dan melanggar prinsip syariat Islam. Kemudian ketika memang sudah tersertifikasi halal, wajib mencantumkan logo atau label halal ya sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh BPJPH.
Nah, dalam hal ini ya harus memberikan informasi ya atau identitas produk. Misalnya kapan diproduksinya, kemudian sebaiknya lokasi penyimpanannya bagaimana, misalnya harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, kode produksinya ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya itu juga harus dicantumkan. Harus menjamin ketelusuran kehalalan produk. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Sebenarnya supaya mudah adalah produsen itu menggunakan bahan-bahan yang memang sudah ada sertifikat halalnya sehingga mudah dalam ketelusuran kehalalan produk. Tetapi dalam hal ini jika memang terpaksa sekali tidak bisa menggunakan produk-produk atau bahan yang sudah ada sertifikat halalnya, itu harus ada proses audit supaya kita bisa melihat adanya ketelusuran kehalalan produk. Nah, untuk itu juga pada produk-produk tersebut harus dimintakan surat atau keterangan bagaimana produk tersebut diproduksi dari produsennya. Kemudian harus didokumentasikan ya untuk ketelusuran kehalalan produknya, menjamin bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodean bahan. Menjamin ya informasi asal bahan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tidak ada perubahan informasi bahan. Jadi misalnya nih ketika dokumen atau manual SJH dibuat itu menggunakan bahan A dengan informasi B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, tetapi karena suatu hal akhirnya produsen itu mengganti produknya. Nah, dengan GHIJK misalnya. Nah, itu harus harus diperbaiki dokumen SJH-nya gitu ya. Manual SJH-nya seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mengajukan sertifikasi halal, itu kalau bisa misalnya produk ini terdiri dari misalnya produk minyak goreng. Nah, minyak gorengnya itu tidak harus kita cantumkan satu, tetapi bisa kita cantumkan beberapa brand atau beberapa merek ya untuk menjaga atau ketika merek A tidak tersedia, maka bisa menggunakan merek B atau merek C. Jadi boleh mencantumkan di dokumennya ini, mencantumkan ini loh bahan-bahanku adalah minyak goreng A atau minyak goreng B atau minyak goreng C. Nah, itu semuanya harus dicantumkan. Jadi ketika nanti salah satu produknya bahan bakunya tidak ada, kita masih aman. Ternyata bahan baku yang lain itu sudah didaftarkan atau sudah ditulis di manual dari SJH-nya. Nah, untuk yang kelima, kriterianya adalah pemantauan dan evaluasi. Ya, jadi di sini harus ada sistem audit internal ya. Audit internal. Mana tadi? Hilang lagi. Oke, baik. Ada yang tanya ya tadi itu. Yang bertanya, sebentar ya. Tadi sepertinya ada yang bertanya, dari mana kita bisa mendapatkan informasi terkait pelatihan, penyelia, dan auditor halal. Kemudian, untuk pelatihan penyelia halal dan auditor halal, itu bisa dapat informasi dari lembaga penyelenggara ya. Jadi kan di sini ada misalnya ada yang namanya Halal Institute. Nah, Halal Institute ini adalah lembaga yang lembaga yang memfasilitasi pelatihan-pelatihan seperti pelatihan penyelia halal, auditor halal, seperti itu. Nah, kontak saja sama yang bersangkutan ya atau lembaga tersebut ya. Kemudian tanya kapan pelatihan
untuk penyelia halal dalam waktu terdekat. Nah, biasanya mereka akan memberikan informasi. Baru ketika sudah selesai pelatihan, maka mendapatkan yang namanya sertifikat pelatihan. Nah, setelah mendapatkan sertifikat pelatihan, baru ke ini LSM ya, LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP ini adalah fungsinya adalah untuk memastikan kalau yang bersangkutan ini kompeten. Kemudian nanti setelah kompeten akan mengeluarkan sertifikasi kompetensi seperti itu. Nah, sertifikasi kompetensi inilah ya yang akan terdaftar di BPJPH ya, terregistrasi di BPJPH bahwa si A ini sudah kompeten sebagai penyelia halal. Ada pertanyaan lagi dari Raihan. Perbedaan tugas dari penyelia halal, auditor, dan pendamping proses produk halal ya. Baik, jadi begini. Kalau penyelia halal ya, itu adalah istilahnya auditor internal dari perusahaan tersebut ya, istilahnya. Jadi penyelia halal itu adalah yang menjamin bahwa perusahaan tersebut itu sudah mengimplementasikan halal awareness di perusahaannya. Sehingga penyelia halal ini harus dibekali ya, dibekali dengan pengetahuan tentang semua hal yang mencakup ya proses produk halal seperti itu. Yang mencakup bagaimana produk ini dikatakan halal ya, yang mencakup 5 kriteria itu tadi. Nah, harus dibekali hal-hal tersebut. Kemudian penyelia halal ini di perusahaan biasanya tugasnya adalah yaitu tadi ya, memastikan produk-produknya, kemudian memastikan setiap divisinya itu sesuai ya, berjalan sesuai dengan penerapan dari proses halal. Nah, seperti itu. Itu untuk penyelia halal. Kemudian auditor halal ini juga sama prosesnya seperti penyelia halal. Jadi harus pelatihan terlebih dahulu, kemudian nanti uji kompetensi ya. Sama nanti dapat sertifikat, kemudian dapat nomor registrasi juga. Nah, namun auditor halal ini bekerjanya adalah di LPH, lembaga proses LPH itu kok ngeblank ya, singkatan dari Lembaga Pendampingan Halal ya, LPH. Nah, kalau sekarang ini LPPOM itu termasuk LPH. Kalau dulu LPPOM ini yang mengeluarkan sertifikat halal. Tetapi ketika sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BPJPH, maka LPPOM ini kelasnya sama dengan LPH, Lembaga Pendamping Halal ya. Nah, paham ya sampai di sini ya? Lembaga ya, Bu. pendamping atau penyelenggaraan halal ya. Sorry, nanti coba dicek lagi, kok saya ngeblank. Kemudian LPH ini tugasnya adalah, jadi ketika nanti perusahaan atau pelaku usaha itu mendaftarkan produk halal, nah nanti pendaftarannya kemana? Ke LPH dulu. Ya. Ke LPH, didaftarkan, kemudian setelah didaftarkan melalui LPH, maka LPH akan melakukan proses audit. Ya. Nah, hasil auditnya akan disampaikan oleh BPJPH, ya, disampaikan ke BPJPH oleh LPH tersebut. Jadi kalau misalnya mau sertifikasi halal secara mandiri, harus melalui LPH, seperti itu contohnya. Kemudian yang sekarang sedang berlangsung adalah pendamping ya, pendamping proses produk halal. Nah, ini adalah istilahnya bukan kompetensi baru ya, istilahnya adalah job desk baru ya. Ini hampir sama tugasnya dengan
penyelia halal di perusahaannya. Ya, namun penyelia halal tetap harus ada ya nanti untuk UMK. Namun hal ini menggantikan auditor halal ya. Jadi ini tugasnya adalah mendampingi supaya UMK tersebut sudah sesuai dengan sudah melaksanakan sesuai dengan implementasi dari SJPH tersebut. Nah, tapi memang untuk pendamping proses produk halal ini, karena memang UMK ini produknya adalah produk yang istilahnya produk yang simple, jadi tidak banyak yang ini ya, tidak rumit ya. Jadi sehingga PPH ini cukup inilah tugasnya cukup ringan lah seperti itu. Walaupun sebenarnya perlu ada sosialisasi juga terhadap pelaku usahanya. Paham ya sampai di sini ya? Tadi ada yang raise hand? Saya Bu izin bertanya. Silahkan. Saya izin bertanya tentang ini Bu. Kan ada satu restoran atau tempat makan, saya sebut merek aja ya Bu, itu mie gacoan. Nah itu kan menu-menunya saya lihat kayak 99% tuh pakai nama setan atau nama yang nggak baik itu. Termasuk kayak esnya kan minumannya ada es pocong, ada es genderuwo sama mie setan gitu Bu. Nah tapi itu kok saya lihat kayak apa ya, kayak rame terus. Kenapa buka cabang terus? Padahal kan kalau kayak gitu harusnya nggak bisa dapat sertifikat halal kan Bu. Dan saya bingung, yang saya tanya tuh apakah kalau kita mau tahu apakah suatu badan usaha atau restoran itu udah dapat sertifikat halal bisa diketahui dari mana ya Bu? Dan kalau kasusnya kayak mie gacoan gitu kayak gimana ya Bu? Itu Bu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang ini kembali lagi kepada pelaku usaha. Memang lagi ngetren ya nama-nama seperti mie setan, mie nyinyir, mie apalah gitu kan. Itu yang mengartikan bahwa sangat pedas itu ya setan kan. Pedas setan seperti itu. Itu memang tidak bisa disertifikasi halal. Ya, karena memang namanya sudah tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kenapa rame? Nah, ini adalah balik lagi pada konsumen ya. Dalam hal ini berarti kita bisa melihat bahwa konsumen itu belum bisa prefer ya, belum bisa memilih ya. Sebenarnya kan sudah disebutkan ya di Al-Quran bahwa kita harus makan makanan yang halal supaya karena manfaatnya banyak sekali ya. Nah, sedangkan kita kalau makan belum diketahui dengan jelas sumbernya apa, kemudian bisa jadi makanan tersebut tidak halal. Nah, itu akan mempengaruhi juga terhadap kehidupan kita, mempengaruhi terhadap fisik kita. Nah, hal-hal tersebut nampaknya belum istilahnya konsumen ini belum bisa ke arah sana. Jadi masih yang penting adalah enak, murah ya. Kemudian hits atau ngetren, ngikutin trennya seperti itu. Padahal enak murah itu enak itu kan hanya di lidah ya, ketika di dalam mulut kan sudah ada yang sudah, yang penting kan manfaatnya dalam tubuh kita. Sebenarnya adalah seperti itu. Namun hal itu ya balik lagi sama konsumennya. Dan kalau kita lihat seperti mie gacoan itu kan peminatnya adalah mahasiswa ya. Dia peminatnya memang kepada remaja mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang membuka bisnis itu kan ada target market. Nah, mereka memang melirik target market yang anak muda, mahasiswa, di mana mereka itu masih cenderung kepada ingin bereksplor. Nah, ingin eksplor, ingin merasakan hal-hal yang baru. Sehingga kenapa wajar saja kalau misalnya rame, apalagi menu-menunya kalau kita lihat memang enak, kemudian masuk ke lidah, kemudian bervariasi ya. Dan juga ada sensasi pedasnya di mana umur-umur segitu tuh kan paling suka makan yang pedas ya. Saya saja dulu memang kalau tidak hamil ya mungkin akan makan makanan yang pedas terus ya. Nah, karena memang sekarang sudah hamil, sudah harus menyusui, berproses. Nah, maka memang harus dikurangi ya makan makanan seperti itu. Jadi itu ya latar belakangnya. Nah, kemudian untuk hal sertifikasi halal ya memang tidak bisa. Nah,
Terus bagaimana? Ya kalau mereka tuh kan berpikir orang saya tidak sertifikasi halal sudah rame, ngapain sertifikasi halal seperti itu. Nah, namun nanti di tahun 2024 akan ada rencana bahwa untuk produk makanan minuman yang tidak bersertifikasi halal itu tidak bisa beredar. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, jangan mereka berlomba sertifikasi halal. Jangan sampai produsen kita, UMKM kita itu tidak bisa berjualan di negeri sendiri. Karena apa? Karena tidak mau mendaftarkan proses halalnya, karena tidak mau mendaftarkan sertifikat halal produknya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Target pemerintah adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara produsen halal ya terbesar di dunia seperti itu. Sekarang kita masih kalah dengan Malaysia sepertinya, masih kalah dengan Malaysia dan juga Singapura. Malaysia apa ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi nanti ke depannya akan ada kebijakan tentang yaitu tadi produk-produk yang beredar itu harus ada sertifikat halalnya. Dan itu mau tidak mau produsen ya harus memiliki sertifikat halal seperti itu. Silahkan Rehan. Gitu ya nih saya sudah bisa dipahami ya? Ya, terima kasih Bu. Iya sama-sama. Iya Bu, saya izin bertanya lagi terkait tadi jawabannya sudah cukup jelas, cuman saya masih kurang paham terkait hubungan antara penyelia halal, terus kemudian ada auditor halal dan pendamping halal. Apakah mereka dalam melakukan perannya masing-masing itu saling berkaitan terhadap pelaku usaha untuk sertifikasi halal dari 5 proses ini, dari pertanggungjawaban sampai ke evaluasi. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Rehan. Sama ya sebenarnya untuk sistem jaminan produk halalnya sama. Jadi baik itu penyelia halal, auditor halal, dan pendamping proses halal itu harus memahami 5 kriteria implementasi SJPH ini. Nah, ini sebagai pedoman, ya. Jadi 3. Nah, perbedaannya di mana? Penyelia halal ini ini adalah dia bekerja bersama dengan pelaku usaha. Kemudian auditor ini dia bekerja bersama dengan LPH. Ya. Kemudian proses pendamping produk halal ini adalah dia bekerja untuk mendampingi proses halal UMK, usaha mikro kecil ya, mikro kecil dalam mendampingi sertifikasi halal gratis. Nah, beda lagi. Jadi untuk yang penyelia halal itu untuk yang self declare itu tetap harus ada, tetapi syaratnya tidak serumit jika itu diajukan secara mandiri. Kalau mandiri kan harus ada sertifikasi kompeten, tetapi untuk yang self declare ini penyelia halal itu hanya formalitas ya. Nah, nanti akan ditinjau lagi oleh yang namanya pendamping proses halal, pendamping produk halal ya, seperti itu. Jadi untuk yang khusus ya, sertifikasi halal ini benar-benar khusus ya, digerakkan oleh pemerintah untuk apa? Jangan sampai ya itu tadi pelaku usaha dari negeri sendiri tidak bisa berjualan di negeri sendiri, seperti itu. Dan untuk dokumen-dokumennya juga sama, harus menyantumkan penyelia halal, kemudian harus mencantumkan SJPH sama seperti pengajuan mandiri. Hanya saja di sini ada diskon khusus ya untuk penyelia halal, tidak perlu adanya sertifikasi karena kan memang biayanya mahal. Kemudian penyelia halal bisa ownernya sendiri seperti itu. Bagaimana Rehan? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa dipahami. Berarti itu perbedaannya ada di ruang lingkupnya ya Bu? Betul. Jadi kalau misalnya, jadi kita bagi 2 ya, sertifikasi halal itu ada yang gratis, ada yang mandiri. Nah, untuk yang mandiri syaratnya apa saja? Yang pertama penyelia halal, harus ada penyelia halal dari pelaku usaha, kemudian harus ada auditor dari lembaga pemeriksa halal ya, LPH ya. Nah, nanti coba dicek lagi, saya kok tiba-tiba ngeblank, lupa singkatan LPH apa, lembaga pemeriksa halal ya. Sepertinya seperti itu. Nah, auditor bekerja dengan LPH.
Kemudian di sini penyelia halal bekerja dengan pelaku usaha. Nah, menjalankan peran masing-masing. Kemudian nanti di sini auditor ketika mengaudit akan bertemu dengan penyelia halal perusahaan tersebut ya untuk memastikan apa yang ditulis di manual SJH-nya. Jadi nanti penyelia halal tugasnya di perusahaan adalah yang pertama memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan halal ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun dokumen SJPH ini. Gitu. Jadi ketika didatangi oleh audit nanti hubungannya adalah yang ditanya-tanya pasti penyelia halalnya. Ini perusahaan ini penyelia halalnya mana? Kenapa kok seperti ini? Ini kenapa? Nah, itu nanti hubungannya auditor halal mengaudit di perusahaan dan mungkin yang mengkomunikasikan dari perusahaan tersebut adalah penyelia halal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang gratis adalah penyelia halal harus tetap ada. Kemudian di sini adalah pendamping PPH ya, pendamping proses produk halal. Nah, pendamping proses produk halal ini mengikuti pelatihan sebagai pendamping proses produk halal, kemudian mendapat nomor registrasi dari BPJPH, ya. Kemudian ada lembaga pendamping. Jadi ada lembaga yang melaksanakan pelatihan tersebut sebagai lembaga pendampingnya dari pendamping PPH. Jadi ketika ada masalah, nanti pendamping PPH itu larinya adalah ke lembaga. Nah, lembaga pendamping PPH itu langsung kepada pelaku usaha, ke UMK-nya tersebut. Seperti itu. Dan karena memang usaha UMK, jadi penyelia halal ini hanya formalitas, yang penting beragama Islam, dan tidak perlu adanya sertifikasi halal. Tidak perlu adanya sertifikat penyelia halal. Paham ya, Rehan ya? Ya, bisa dipahami, Bu. Baik. Saya lanjutkan terakhir ya, pemantauan dan evaluasi. Ya, di sini dalam hal pemantauan dan evaluasi, pelaku usaha harus melakukan audit internal setiap 6 bulan untuk memantau penerapan SJPH-nya. Jadi ini biasanya dibantu oleh penyelia halal dari pelaku usaha tersebut. Kemudian kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi bagaimana penerapan SJPH-nya, memiliki proses audit internal ya. Kemudian memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Kemudian harus melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, untuk pemantau dan evaluasi ini adalah yang penting adalah bukti dan bukti. Ya, jadi semuanya harus dibuktikan. Bagaimana proses pemantauannya seperti ini, seperti pada audit internal yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Seperti itu ya. Informasi terdokumentasi sistem jaminan produk halal. Jadi di sini memiliki informasi terdokumentasi ya, sistem jaminan produk halal yang dituangkan dalam manual halal yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sistem jaminan produk halal di perusahaan itu dituliskan dalam sebuah dokumen ya. Dokumennya mungkin berlembar-lembar ya, yang berisikan 5 kriteria SJPH tadi. Namanya adalah manual halal ya. Manual halal. Kemudian pelaku usaha harus memelihara rekaman pelaksanaan persyaratan sistem jaminan produk halal. Nah, pelaku usaha membuat manual halal yang sesuai dengan skala industri, struktur organisasi, ruang lingkup, tahapan proses produksi, tingkat risiko dan lain-lain sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari BPJPH. Nah, ini karena tidak waktunya sudah mepet ya. Nanti mungkin untuk manual halal seperti apa nanti mungkin jelaskan Bu Imelda ya di pertemuan selanjutnya. Saya hari ini menjelaskannya sampai ke kriteria dulu supaya kalian bisa mencerna terlebih dahulu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi, silahkan bisa ditanyakan.
Silahkan kalau mau bertanya, kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas ya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk sistem jaminan produk halal ini adalah bagaimana perusahaan ini melaksanakan sistem jaminan produk halal sesuai dengan 5 kriteria implementasi dari sistem jaminan produk halal yang sudah saya jelaskan tadi ya barusan. Nah, kemudian semua itu ditulis ya, ditulis di dalam dokumen, disusun ya, namanya adalah manual halal. Nah, manual halal ini berisi rekaman bukti pelaksanaan persyaratan sistem jaminan produk halal. Nah, ini akan saya berikan contoh ini ya. Saya tulis di kolom, saya kirim di kolom chat. Bentar. Contoh untuk yang self-declare ya. Jadi udah ada template-nya, tinggal mengisi. Ini untuk yang self-declare. Nah, untuk yang mandiri bagaimana? Untuk yang mandiri adalah disesuaikan dengan skala skala perusahaan dan juga skala produk. Jadi bisa dimodifikasi dari yang self-declare itu tadi. Karena memang yang self-declare ini supaya seragam, jadi sudah ada template-nya. Nah, silahkan bisa di-download. Sudah ya? Sudah terkirim ya? Nah, silahkan di-download dulu sebelum saya tutup. Ya, sudah di-download. Nah, ini nanti silahkan dibaca. Ya, jadi seperti itu bentuknya. Tetapi nanti untuk contoh, mungkin bisa dicontohkan Bu Imelda minggu depan ya, ketika pertemuan perkuliahan lagi. Jadi nanti minggu depan Bu Imelda bisa memberikan contoh bagaimana pelaku usaha ini memberikan isian ya terhadap SJPH untuk yang mandiri ya. Nah, kalau misalnya yang self-declare ini kan dia sudah ada template-nya, tinggal mengisi saja. Baik, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin saya rasa cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, adik-adik mahasiswa semuanya. Ya, saya belum mohon maaf lahir dan batin ya, karena ini masih dalam bulan Syawal ya. Baik, mungkin ini terakhir pertemuan dengan saya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang belum bisa saya sampaikan secara maksimal, tetapi dalam perkuliahan ini nanti UAS insya Allah adalah sesuai dengan arahan dari Bu Imelda, dan UTS adalah dari nilai UTS kemarin. Seperti itu ya. Belum ada yang terkirim ya? Yang lewat laptop, biasanya kalau bukannya lewat handphone, memang tidak muncul. Sudah muncul, Bu. Sudah ya? Baik, nanti bisa di-share ke temannya yang bukannya lewat handphone. Jadi kalau misalnya lewat handphone memang biasanya tidak muncul dokumennya. Begitu, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.